Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Desiswandari dengan NPM 247820004. Di sini saya akan membuat video hands-on network programming 2 yaitu Nalpam Config Management. Nah, ini itu ada di lab session 10 ya. Untuk tujuannya sendiri untuk memahami konsep workflow, perubahan konfigurasi otomatis, melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, dan menerapkan serta mengelola perubahan konfigurasi. Nah, untuk deliverablesnya sendiri adalah ini ya, membuat video hands-on, melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini. Misalnya VLAN 99 dan loopback 99. Lalu jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya. Lalu menjawab dan jelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke. Untuk praktikum ini itu di sini langkah 1 sampai 5-nya itu adalah membuat VLAN 50 dan interface loopback 1 ya. Sedangkan di sini kita disuruh membuat dengan kasus yang berbeda yaitu VLAN 99 dan loopback 99. Oke, mungkin kita langsung aja. Sebelumnya mungkin di sini saya akan membacakan ini ya, modifying konfigurasi dari Nalpam. Yang pertama itu ada load merge candidate yang tujuannya sendiri itu adalah menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Nah, catatan sendiri aman untuk penambahan VLAN atau loopback. Lalu ada load replace candidate yaitu mengganti seluruh konfigurasi, digunakan untuk rollback ke file backup. Lalu ada compare config. Nah, compare config ini itu digunakan untuk menampilkan diff perubahan. Catatannya sendiri digunakan untuk validasi sebelum commit. Lalu ada commit config. Commit config itu tujuannya untuk menerapkan perubahan ke perangkat. Nah, jalankan hanya setelah diff diverifikasi. Lalu ada discard config yaitu membatalkan perubahan sementara, aman bila diffnya tidak sesuai. Mungkin langsung aja kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama itu adalah initial backup, yaitu membuat script Nalpam untuk menyimpan running config atau backup dari setiap device. Nah, format nama file backupnya itu device pre-cfg ini ya. Setiap file backup itu disimpan dalam sebuah folder baru yang namanya backup. Oke. Karena di sini ini topologi saya ya, karena sebelumnya di sini kan kita udah mengerjain praktikum ini. Jadi otomatis saya itu di sini udah ngebuat file backup. Mungkin kita bisa ls di sini. Nah, di sini itu ada backup config.py dan di sini ada backup sendiri. Oke, mungkin kita panggil aja langsung untuk lihat kodenya. Nano backup config.py. Nah, ini di sini tuh ada import YAML sendiri, ada import OS, lalu from Napal import get network drivernya ya. Lalu kita meload device list from YAML-nya dari file device YAML kita. Lalu di sini kita membuat backup folder dengan nama backup seperti di perintah ini, yaitu setiap file backup itu disimpan dalam sebuah folder baru dengan nama backup. Jadi di sini mana tadi? Backup folder ini ya. Backup folder di backup. Oke, lalu enter clear dulu, ulang. Nah, lalu selanjutnya di sini itu kita membuat backup folder udah, lalu dia langsung akan memulai initial backupnya. Lalu kita itu melakukan perulangan ke semua device dari router 1 sampai ke switch 6. Ini untuk kodenya. Lalu selanjutnya itu adalah mengambil running config-nya ya. Lalu file name-nya itu disimpan di backup folder terus sesuai hostname-nya dan hostname.pre_cfg untuk file name-nya. Nah, ini udah selesai untuk initial backup-nya. Kita ctrl enter ctrl x. Untuk hasilnya itu akan seperti ini.
kita clear dulu, lalu kita panggil python 3 backup apa sih, sebentar, kita ls lagi, nano python 3 backup config, gak bisa ditat, backup python 3 backup config.py. Oh, ini kita error karena di device YAML saya itu saya ganti driver ya, bukan OS. Jadi kita ulang aja lagi, nano backup config.py. Nah, ini itu drivernya saya ganti jadi driver bukan OS. Jadi error. Kalau dia pakai OS, kita ctrl x clear. Kita panggil lagi. Nah, dia akan melakukan proses yang namanya initial backup dengan mengambil semua running config dan backupnya itu disimpan ke dalam folder backup dengan file nama hostname-nya masing-masing _pre.cfg. Oke, backup selesai. Nah, kalau mau kita masuk aja ke cd backup untuk ngecek hasilnya. Nah, ini udah masuk ke backup ya, lalu kita ls aja. Nah, ini untuk untuk hasil backup-nya, yang dimana ini tuh ada R1 pre, lalu S1 pre, pokoknya yang pre yang sesuai dengan ini, dengan format file backupnya ya. Kalau yang post ini itu sisaan kemarin saya mengerjakan lab praktikum ini. Lalu selanjutnya ini kan proses initial backupnya udah selesai. Nah, lalu di sini saya akan lanjut ke langkah 2, yaitu creating changed files, yang dimana di sini kan perintahnya membuat VLAN 50 pada setiap switch dan mengaktifkan loopback 1 pada router. Tapi untuk di deliverables hands-on-nya itu tuh melakukan kasus yang berbeda dari yang praktikum. Jadi di sini saya akan membuat VLAN 99 dan loopback 99. Oke. Mungkin kita ls lagi. Clear, keluar dulu dari backup. Lalu kita ls. Nah, di sini itu saya udah punya loopback 99.cfg dan VLAN 99.cfg ya. Ini dan VLAN 99.cfg. Nah, kalau yang loopback.cfg ini tuh tadi yang untuk VLAN 50 sama VLAN cfg ini itu ada di ada di VLAN 50. Nah, sekarang di sini coba kita lihat nano loopback 99. Aduh, ctrl-x clear, salah. Nano loopback 99.cfg. Nah, isinya itu ini, yaitu sama kayak ini. Loopback ya, interface loopback 99, description loopback, di sini saya buat description loopback. Di sini apa sih? Napalm aja, napalm
99. Nah, di sini saya buat description loopback Napalm 99 dengan IP addressnya itu 99999 255 CTRLO CTRL-X clear. Lalu selanjutnya itu membuat VLAN 99 berarti ya pada setiap switch. Lalu di sini kita ls lagi. Di sini tuh saya buatnya itu VLAN 99.cfg nano VLAN 99.cfg. Nah, ini di sini VLAN 99 name-nya VLAN 99 test. Kalau ini apa? Name-nya VLAN 99 lab aja. Enter CTRL-X clear. Langkah selanjutnya itu adalah membuat script commit ya, atau buat script commit config.py untuk menerapkan perubahan pada semua device. Nah, di sini itu kita disuruh menggunakan Lord Merge Candidate dengan argumen file name changed yang sesuai. Lalu menjalankan compare config dan pastikan menampilkan hasil div. Jika divnya sesuai, lakukan commit config. Nah, jika tidak dia harus melakukan discard config. Lalu menyimpan hasil konfigurasi barunya atau running config-nya ke backup slice device slice post.cfg ini ya. Oke. Di sini itu saya udah ada kodenya untuk commit ini. Sebentar. Nah, dimana script ini itu memuat changset yang menggunakan Lord Merge Candidate ya. Mana ya? Lord Merge Candidate. Nah, ini dia itu menggunakan ini device Lord Merge Candidate. Lalu dia juga di sini itu membandingkan dengan konfigurasi perangkat menggunakan compare config. Nah, ini untuk compare dan simpan divnya. Lalu selanjutnya dia juga yang dimana apabila div sesuai maka dia itu harus melakukan commit. Jika nggak sesuai dia itu akan melakukan discard commit. Nah, ini if auto commit device commit itu tuh di commit config-nya. Kalau nggak sesuai, kalau nggak ada perubahan dia itu akan discard. Mungkin kita ctr ini dia outputnya dirs, dia otomatis menyimpan filenya ke backup ya. Oke, ctrl kita salin aja ctrl-C. Terus selanjutnya kita masuk ke terminal lagi. Kita nano commit config.py. Nah, ini sih kayaknya udah sesuai ya tadi. Ya, oke, mungkin langsung aja ya. Close, ctrl-O, enter, ctrl-X clear. Kita running aja. Python 3 commit .py. Dia agak lama emang nunggunya. Nah, di sini dia itu otomatis membuat interface loopback 99 dengan description yang udah ditulis di file VLAN 99.cfg tadi ya. Nah, ini untuk
R1 karena dia sesuai, jadi commitnya berjalan. Untuk S1 dan sampai S6 dia itu membuat VLAN 99 dengan nama VLAN 99 Lab. Di sini itu dari output yang kita lihat di sini itu sesuai ya dengan perintah tugas yang mengharuskan ada div. Lalu di sini commitnya juga berjalan. Lalu running config-nya itu running config barunya itu nanti akan tersimpan di folder backup post. Nanti mungkin akan saya tunjukkan. Nah, udah. Sebentar. Kita bisa lihat ke CD backup ls. Nah, ini tuh running config yang baru akan disimpan di sini ya. Mungkin kalau kita mau panggil cat s1 post.cfg. Sorry, salah ininya. Dia tuh nanti akan tersimpan di sini pokoknya running config yang barunya, tapi ini nggak bisa ke scroll ya. Mungkin kita cd aja, kita kembali lagi. Lalu selanjutnya di sini untuk nah tadi itu di sini saya sudah menggunakan load merge candidate ya dengan argumen file name changes yang sesuai. Lalu di sini juga saya menjalankan compare config-nya yang dimana dia itu memastikan menampilkan hasil div. Lalu jika div-nya sesuai, dia akan melakukan commit config. Jadi tadi itu div-nya sesuai, jadi dia melakukan commit config. Jadi lalu jika tidak discard config, lalu simpan hasil konfigurasi baru ke ini. Udah ya, berarti kalau untuk ngetesnya sendiri mungkin kita lihat aja masuk ke SSH untuk ngecek. Lihat. Contohnya kita masuk ke router 1 ya. Di sini saya harus pakai ini SSH saya. ctrlc. Lalu kita balik ke sini. Dulu show IP int brief. Nah, di sini masuk ya loopback 99. Dia TFTP tapi yang lainnya nvram. Lalu kita masuk ke switch 1 untuk contoh apakah VLAN 99 itu masuk.
Di sini masuk ya VLAN 99 aktif. Oke, VLAN 50 itu di praktikum yang sebelumnya. Lalu selanjutnya mungkin kita masuk ke langkah 4A, yaitu simulasi full rollback, yang dimana kita itu membuat script rollback config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Di sini itu disuruh menggunakan load replace candidate dengan argumen file name dari file backup lama, lalu menjalankan compare config untuk melihat diff antara kondisi sekarang dan backup lama. Jangan memanggil commit config, dan akhiri dengan discard config. Rollback itu hanya disimulasikan dan tidak diterapkan ya. Jadi pada langkah ini itu saya akan melakukan simulasi for rollback menggunakan file backup lama, yang dimana scriptnya itu memakai load replace candidate, lalu menjalankan compare config, tapi itu tidak melakukan commit, yang dimana dia itu hanya discard config. Seperti di file saya ini rollback ya. Nah, dia di sini output disknya seperti biasa membuka file device YAML ya. Lalu nah, ini untuk file backup lamanya. Tadi ya backup filenya kan backup hostname post.cfg ya. Lalu compare-nya dimana dia tuh div device compare config. Dia membuka change, lalu device rollback div. Nah, lalu dia melakukan simulasi rollback sesuai instruksi. Di sini itu jangan commit, yang dimana hanya discard, makanya di sini device discard config, lalu memprint discardnya. Rollbacknya itu hanya simulasi, tidak diterapkan. Nah, ini file jika nggak sesuai, mungkin kita akan salin aja ya ctrl. Ini cuma sampai sini doang, ctrl C. Kita hapus yang lama, clear. Di sini saya exit, kita keluar dari sini, clear. Nano rollback config.py. Nah, ini kita hapus aja. Enter, Ctrl+X, clear. Lalu kita panggil lagi Python 3 rollback config.py. Dia itu hanya simulasi. Nah, dia tuh no diff, jadi tidak ada perubahan karena dia tuh nggak ada yang berubah, jadi tidak ada perubahan yang diterapkan, dan ini tuh hanya simulasi ya, jadi dia nggak nge-commit. Di sini itu sesuai perintahnya Bu Nurul, tidak memanggil commitnya. Lama ya.
enggak, dia juga enggak ada perubahan, enggak ada perubahan yang diterapkan. S5 juga nggak ada. S5, S6 juga nggak ada. Dah, ini di sini udah sesuai ya. Di sini juga saya menggunakan load replace candidate, yang dimana ini ya, dengan file backup lama. Lalu kita di face load replace candidate-nya. Lalu selanjutnya di sini itu menjalankan compare config untuk melihat diff antara kondisi sekarang dan backup lama. Ini juga udah ada compare config-nya, dan di sini itu jadinya tidak ada perubahan yang diterapkan ya, karena ya nggak ada yang berubah dari file itu, file yang lama gitu. Mungkin kita lanjut aja langkah selanjutnya, yaitu langkah 4B, yang dimana yaitu praktik rollback dengan merge. Nah, di sini itu kita disuruh buat file rollback VLAN CFG yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Misalnya no VLAN 50. Nah, berarti di sini saya no VLAN 99. Buat script merge rollback.py-nya yaitu menggunakan load merge candidate dengan argumen file name rollback VLAN.cfg di atas untuk S4 sampai S6. Jalankan compare config jika diff sesuai, jalankan commit config jika tidak discard config. Amati output dari hasil running pada bagian ini. Nah, di sini itu saya udah buat belum ya? Clear ls. Nah, di sini saya belum buat ya, ini rollback VLAN ini cuman yang kayaknya yang 50 deh. Jadi saya mau buat yang 99. Nano rollback VLAN 99.cfg ctrlo enter ctrx clear nano rollback VLAN ctrlo x clear nano rollback VLAN 99.cfg no VLAN 99. Okay. No VLAN 99 ctrlo clear. Lalu di sini untuk kodenya tadi apa? Menggunakan load merge candidate dengan argumen file name rollback VLAN cfg di atas untuk S4 sampai 6. Jalankan compare config jika diff sesuai, jalankan commit config jika tidak discard config. Oke. Berarti ini ya.
rollback VLAN 99.cfg. Nah, ini di sini rollback filenya yaitu rollback VLAN 99.cfg ya. Lalu output dirsnya seperti biasa. Nah, di sini itu memfilter hanya S4 sampai S6 sesuai dengan perintah dari ini ya, dari Bu Nurul, yaitu hanya untuk S4 sampai S6. Nah, lalu di sini itu begin match rollback-nya. Nah, ini langsung aja ke match rollback-nya, yaitu load match rollback file dengan Davis Lord match candidate seperti yang apa tuh namanya yang diperintahkan. Lalu jika nggak sesuai itu dia akan discard. Nah, kalau sesuai dia itu akan commit. Oke, mungkin kita salin aja. Sabar, ini ada yang salah. Nano rollback VLAN 99.cfg. Ini di spasi ya. Clear. Lalu kita ke Python nano merge rollback.py. Ini kita ganti karena ini yang 50. Kita asalin aja ke sini. Enter clear. Lalu bisa kita panggil lagi, dia otomatis nanti akan menghapus VLAN 99 di S4 sampai S6. Harusnya ya. Dia begin match rollback-nya. Nah, dia akan menghapus VLAN 99, commit, lalu dia commit rollback VLAN 99 S5 juga. Dia akan menghapus juga S6 juga. Nah, ini udah sesuai dengan ketentuan ya, yang dimana jalankan compare config jika div sesuai, jalankan commit config jika tidak, discard config. Amati output dari hasil running dari pada bagian ini. Jadi kayak runningnya ini dia menghapus VLAN 99 menggunakan rollback file backup yang lama ya. Tuh. Jadi dia otomatis kehapus VLAN 99 dari S4 sampai S6. Oke, mungkin langsung aja selanjutnya itu adalah langkah 5, yaitu verifying device, yang dimana kita itu memverifikasi semua perangkat menggunakan script verify device.py menggunakan get config dan get interface untuk memastikan. Ini berarti kan VLAN 50. Berarti ini VLAN 99 ada di S1 sampai S3, VLAN 99 hilang dari S4 sampai S6 setelah rollback. Lalu router 1 memiliki loopback 1 yang aktif. Loopback 99 berarti.
Nah, kita mungkin di sini saya udah ada kodenya juga untuk verify. Nah, di sini verifikasi semua device. Ini kita ubah jadi 20 aja. Lalu di sini itu ambil config dan interface dari device get config, lalu memverifikasi router 1. Kalau misalkan loopback, ini berarti loopback 99, loopback 99, loopback 99, lalu verifikasi VLAN 99 untuk switch. Nah, if S1 name or S2 in if S1 S3 seharusnya ada VLAN 99. If VLAN 99, nah VLAN 99 ada. Kalau misalkan sesuai, VLAN 99 tidak ada. Lalu di sini VLAN 99 lagi ya. 99. VLAN 99 masih ada. VLAN 99 sudah dihapus. Seharusnya VLAN 99. Oke, kita salin aja. Ctrl+C, kita panggil clear ls nano verify device.py. Ini bekas yang 50 ya, jadi kita hapus aja, kita ganti yang 99. Ctrl+O, enter, Ctrl+X, clear. Python 3 nano verify device.py. Tidak bisa connect, kenapa nih? Sorry, ini harusnya IP ya, karena di device YAML saya itu ininya IP bukan hostname. Jadi saya ganti nano. Ini IP. Ctrl+O, enter, Ctrl+X, clear. Nah, ini memverifikasi semua device. Verifikasi R1. Nah, oke, loopback 99 ada pada R1. Verifikasi S1. Oke, VLAN 99 ada, dia akan sesuai. 2 S3. Nah, oke, VLAN 99 tadi kita setelah melakukan rollback, jadi otomatis VLAN 99-nya dihapus ya. Nah, udah. Nah, ini udah sesuai dengan ini. Dia menggunakan get config dan get interface ya untuk memastikan. Di sini di kode saya
get config sama get interface. Dia mengambil get config sama get interface, jadi dia udah sesuai. Lalu selanjutnya itu untuk langkah-langkahnya udah. Lalu selanjutnya di sini adalah menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke, mungkin ke pertanyaan yang pertama, apa sih perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate? Nah, perbedaan sendiri itu, load merge candidate itu tuh berfungsi untuk membuat konfigurasi baru dengan digabungkan merge ke konfigurasi. Nah, karakteristiknya itu konfigurasi yang sudah ada di perangkat tidak akan dihapus, hanya menambahkan atau memodifikasi bagian tertentu dari konfigurasi. Ini tuh cocok untuk mengupdate konfigurasi tanpa merusak konfigurasi lain, kayak di langkah 4 ya, berarti yang dimana kita itu melakukan rollback dengan match. Jadi kita itu cuman memodifikasi tanpa merusak konfigurasi lain, kayak kita mau menghapus VLAN 99 yang ada di S4 sampai S6. Jadi kita menggunakannya rollback load merge candidate. Kalau untuk yang load replace candidate, load replace candidate sendiri itu berfungsi untuk memuat konfigurasi baru, yang dimana kita itu akan menggantikan replace konfigurasi yang sudah ada di perangkat. Yang karakteristiknya ini itu semua konfigurasi sebelumnya akan dihapus kecuali yang termasuk file baru. Cocok untuk deployment konfigurasi baru total atau rollback, kayak contoh di di langkah 3, yaitu kita menggunakan langkah 3 kayak kita di langkah 4A, yaitu simulasi full rollback yang menggunakan load replace candidate. Jadi dia itu memuat konfigurasi baru ya, menggunakan konfigurasi yang sudah ada di perangkat. Jadi kayak kita menggunakan file name dari file backup lama gitu. Terus selanjutnya itu adalah pertanyaan selanjutnya, apa makna hasil compare config yang kosong? Jadi makna hasil compare config yang kosong itu, kalau hasil compare config kita kosong, artinya itu perangkat sudah punya konfigurasi yang sama dengan yang mau kita terapkan. Jadi tidak ada yang berubah dan kita tidak perlu menekan commit, kayak di langkah 3 ini ya. Kita melakukan compare config. Kalau misalkan kita udah punya konfigurasi yang sama, kita itu nggak usah, jadi nggak ada yang berubah gitu, dan kita tidak harus menekan commit. Oke, lalu ke pertanyaan ketiga, kapan sih sebaiknya discard config itu digunakan? Nah, discard config digunakan itu saat ingin membatalkan perubahan kandidat sebelum commit, supaya perangkat itu tetap aman dan konfigurasi lama itu tidak terganggu. Oke, lalu jelaskan 2 pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama itu ada simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit. Lalu rollback menggunakan file changed rollback VLAN.cfg. Nah, apa kelebihannya dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Yang pertama, kelebihan simulasi full rollback itu, kita itu pasti aman ya, karena kita nggak mengubah konfigurasi perangkat. Lalu yang kedua itu, kita bisa melihat apa sih yang berubah jika benar-benar terjadi rollback. Nah, lalu tidak berisiko merusak konfigurasi jaringan, karena ya dia nggak ngerubah konfigurasi perangkat gitu. Kalau untuk keterbatasan sendiri, dia itu tidak akan mengembalikan konfigurasi, jadi hanya melihat div-nya doang. Lalu tidak berguna jika kita itu ingin benar-benar undo perubahan. Selanjutnya, tidak bisa memperbaiki kesalahan konfigurasi langsung perangkat dan harus ada file backup lama. Jadi kalau nggak ada file backup lama, dia itu nggak akan bisa gitu. Lalu untuk kelebihan rollback merge ya, yang dimana rollback menggunakan file change set itu. Nah, yang pertama itu kelebihannya sendiri adalah lebih fleksibel, karena hanya menghapus atau memperbaiki bagian tertentu, kayak
ya kayak rollback VLAN.cfg ini. Lalu cepat karena hanya mengeksekusi baris yang benar-benar diperlukan. Nah, tidak mengganggu seluruh konfigurasi perangkat serta cocok untuk rollback parsial. Kayak misalnya menghapus VLAN 99 aja di S3 sampai S4 sampai S6. Untuk keterbatasannya sendiri itu harus dimuat manual. Jadi changsetnya itu harus sempurna. Kalau misalkan changsetnya salah atau tidak lengkap, rollbacknya itu otomatis pasti nggak akan sempurna kan. Lalu kita itu tidak bisa mengembalikan seluruh konfigurasi full rollback. Nah, sama risiko kesalahannya itu akan lebih tinggi, apalagi kalau kayak kita yang nulisinnya ada typo atau gimana, dia itu pasti nggak akan bisa jalan gitu. Lalu selanjutnya di sini adalah nomor 6. Jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Sorry, harus kesini dulu nih. Secara konseptual, bagaimana sih proses full rollback menggunakan file backup dan role replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur arsip? Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Yang pertama, perangkat itu akan menyimpan backup konfigurasi lama perangkat yang biasanya memiliki running config yang sekarang, start config, sama file backup. Lalu dia akan meload replace candidate yang memuat backup lama sebagai kandidat penuh. Nah, perangkat itu tuh dipaksa kembali ke konfigurasi snapshot sebelumnya, tetapi itu hanya dalam mode kandidat, bukan benar-benar diterapkan. Jadi kayak ini ya. Ini. Jadi dia itu cuman disimulasiin tapi nggak benar-benar diterapin. Nih, jadi dia jangan commit, cuman di discard doang. Lalu konfigurasinya belum berubah pada titik ini. Yang pertama itu perubahan itu belum diterapkan ke perangkat. Running config perangkat itu tuh masih bakalan tetap. Nah, backup lama itu ada sebagai draft penggantinya. Kalau untuk peran compare config-nya sendiri, itu dia itu menilai risiko sebelum commit. Setelah kita membuat backup lama ke kandidat, kita itu akan menjalankan diff device compare config nih. Kayak ini mana sih? Nih, diff device compare config yang dimana compare config ini itu akan melakukan dia itu bakalan membandingkan running config saat ini versus kandidat config atau backupnya ya. Dia itu bakalan menampilkan diff berupa perintah apa sih yang akan dihapus dan apa yang akan ditambahkan. Nah, compare confignya itu penting karena untuk memberitahu apakah rollback aman untuk dijalankan sebelum benar-benar di commit. Jadi kalau misalkan compare config ini ngasih tahu kalau emang dia nggak aman, dia itu nggak akan ngejalanin file ini, jadi nggak akan di commit gitu dia. Lalu nomor 6 yaitu jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah menghindari kesalahan konfigurasi ya. Jika konfigurasinya langsung diketik manual, dia itu sangat mudah typo. Apalagi kita manusia ngetik, pasti kayak kalau kita nggak fokus pasti bakalan banyak typo. Lalu salah perintah dikit itu bisa langsung merusak jaringannya. Nah, kalau dengan compare before commit, kayak semua perubahan itu muncul dalam bentuk diff. Jadi kita itu bisa ngecek apakah perintah yang akan diterapkan itu benar atau enggak. Lalu kesalahan kecil itu bisa kita lihat sebelum berdampak gitu. Lalu yang kedua sendiri, perubahannya itu bakalan lebih terkontrol, yang dimana kalau misalkan kita tanpa diff ya, admin itu tuh sering nggak sadar kalau perubahannya itu admin itu suka nggak sadar apa sih perubahan yang lagi dilakuin. Sedangkan kalau kita dengan diff, kita itu bisa melihat perbandingan sebelum sama sesudah. Jadi hanya perubahan yang diinginkan yang bakalan masuk.
konfigurasinya itu bakalan jauh lebih konsisten juga. Nah, lalu yang ketiga sendiri itu bakalan memudahkan audit dan dokumentasi. Dari div dari compare before commitnya itu bisa disimpan sebagai vlog yang manfaatnya itu kita bakalan tahu siapa sih yang ngubahnya, kapan sih perubahannya itu dibuat, lalu memudahkan troubleshooting juga. Selanjutnya nomor 7, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Nah, idempotensi itu sendiri itu memastikan script itu bisa dijalankan berkali-kali tanpa menyebabkan perubahan yang tidak perlu. Lalu rollback itu aman jika dijalankan berulang kali, serta commit itu hanya benar-benar ada perubahan. Nah, otomatisasinya itu tetap stabil dan konsisten. Lalu selanjutnya, apa sih resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, risikonya itu bakalan script bisa terbaca orang lain, dia akan terkomit ke Git, di share atau dicuri. Lalu passwordnya itu tidak bisa diganti tanpa mengedit script. Lalu rentan terhadap malware atau orang dalam, itu untuk resikonya. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Cara ngatasinya itu kita bisa menggunakan environment variables, lalu menggunakan file.env, dan gunakan external credential manager. Nomor 9, mengapa Pipeline Automation harus selalu menyertakan langsung backup sebelum commit? Nah, karena backup itu tuh adalah proteksi terakhir. Jika ada kesalahan dengan adanya backup, konfigurasi lama itu bisa dikembalikan dengan cepat jika commitnya itu menyebabkan error, mencegah downtime, meskipun memudahkan troubleshooting, dan menjaga jaringan tetap stabil meskipun automasinya itu dijalankan ke banyak perangkat sekaligus. Lalu nomor 10, jika suatu perangkat gagal commit, bagaimana sih seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Nah, jawabannya itu yang pertama, kita harus melanjutkan proses ke perangkat lain, jangan memutus seluruh batch. Lalu catat device yang gagal dalam log agar kita itu dapat memperbaiki setelah proses selesai, lalu menampilkan ringkasan keberhasilan dan kegagalan di akhir. Jadi automation itu harus tetap berjalan stabil meskipun ada sebagian perangkat yang error dan tidak mengganggu konfigurasi perangkat lain dalam batch. Nah, untuk bonus pertanyaan di sini tuh ada 2 soal bonus pertanyaan. Soal pertama itu adalah seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via Napalm. Nah, div-nya itu terlihat benar, interface VLAN 500 itu muncul di show IP int brief, tetapi VLAN 500 itu tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Nah, VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief itu biasanya karena yang dibuat hanya SVI-nya. Jadi cuman interface VLAN 500-nya tanpa membuat VLAN 500 di VLAN database. Jadi iOS itu tetap menampilkan interface VLAN 500 di show IP int brief, tapi VLAN itu baru muncul di show VLAN brief jika perintah VLAN 500-nya itu benar-benar ada dan diterapkan. Seharusnya adalah menambahkan konfigurasi VLAN 500 di VLAN database sebelum atau bersamaan dengan pembuatan SVI, biar VLAN 500-nya itu muncul di biar VLAN 500-nya itu muncul di show VLAN brief gitu. Lalu soal kedua, yaitu saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error replace config exception Napalm iOS replace requires Cisco archive feature to be enabled. Jelaskan apa arti error ini, mengapa di Pratikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load match candidate dan file change save. Nah, kalau untuk arti error itu berarti Napalm-nya itu nggak bisa melakukan full replace configuration ya pada perangkat iOS kecuali Cisco archive-nya itu diaktifkan. Nah, fitur arsip itu diperlukan karena iOS itu harus bisa menyimpan backup otomatis sebelum konfigurasi itu diganti total. Kalau tidak ada, perangkat akan menolak replace demi keamanan. Nah, kenapa sih di Pratikum ini kita gunain rollback alternatif? Jawabannya karena iOS virtual kita kayak yang di NetAcad ini itu tuh nggak mendukung fitur arsip. Jadi full rollback dengan roll replace candidate
itu tidak bisa dijalankan, selalu gagal. Nah, agar praktikumnya itu bisa berjalan, kita itu yaitu menggunakan file changset, mengisinya dengan perintah undo, lalu memuat merge candidate, lalu commit jika disesuai. Nah, metode ini tuh tidak membutuhkan fitur arsip sehingga berfungsi pada iOS virtual. Mungkin segitu saja video saya pada lab 10. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.